Khamisan utawi kang kaping 5 Arabiyatul Quran, bahasa Arabnya Al-Quran. Wa tarjamatuhu ila lughatil ukhra, wa tarjamatuhu lan utawi terjemah Al-Quran ila lughatil ukhra maring bahasa selain Arab. Al-Quran utawi Al-Quran iku kulluhu ya utawi sakabehane Quran Arabiyyun berbahasa Arab. Al-Quran utawi Quran iku kulluhu sakabehane Al-Quran Arabiyyun iku Arabiyyun berbahasa Arab. Nazala turun apa Al-Quran bilisanil Arabi kelawan lisan Arab. Wa malan ora min lafdin saking lafad fihi iku ing dalam Quran illa kejaba wa huwa halih utawi lafad iku Arabiyyun berbahasa Arab. Wa ma min lafdin fihi illa huwa wa huwa Arab. Tidak ada satu lafad pun yang di dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab, ya. Aslan halih asli. Au mu'arraban, au mu'arrabun utawi yang terarabkan. Jadi bahasa yang non Arab terus kemudian dipakai bahasa Arab. Tak kasih rahasian, mungkin mau saya ingat. Ilmu itu kan cahaya, ilmu itu cahaya Allah. Kalau ilmu nur, wanurullah wilayah diril asih, ya. Wanurullah wilayah diril asih. Mau saya ingat bahwa ilmu itu cahayanya Allah itu tidak akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya. Dan Allah itu mengajarkan pengetahuan kepada manusia ilmu yang belum diketahui. Maka di dalam terminologi tasawuf itu ada istilah ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan yang sumbernya itu sebetulnya pada wilayah batin. Jadi tidak bersumber pada indrawi. Ma'rifat yang kebenarannya mungkin itu di atas kebenaran ilmiah, ya, kebenaran ilmiah. Meskipun logika sains, logika knowledge belum bisa membuktikan itu. Ya. Umpamanya, ya, contoh ilmu ma'rifat orang-orang. Contoh umpamanya apa yang diprediksi oleh Ki Jayabayan di ramalan Joyoboyo itu loh, bahwa nanti Jawa ini dikalungi besi umpamanya. Wong golek kerjaan kaya tanpa diiteri dan sebagainya. Itu kan bagaimana orang mampu memprediksi lintas generasi yang sangat jauh seperti itu. Kecuali hanya pengetahuan ma'rifat. Kalau prediksinya umpamanya Menteri Keuangan sekarang umpamanya, itu kan prediksinya mungkin 1-2 tahun sampai 10 tahun Bang. Dan itu seringkali meleset, itu pengetahuan yang disandarkan dengan sistematika ilmiah. Umpamanya sekarang karena Covid semua jual beli tidak jalan dan sebagainya. Nah, ilmu Allah itu yang diturunkan kepada manusia yang tidak bermaksiat itu ketika fitrah kita itu bersih. Jadi al-ilham li fitril insan. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Yang saya rasakan, tapi ini mungkin saya nanti ketika kita tidak terbebani, dengan aktivitas yang orientasinya dunia, insya Allah ma'rifat kita itu akan dibuka oleh Allah yang disebut dengan futuh. Jadi terbuka, terus kemudian kita seperti terilhami oleh pengetahuan yang
mungkin kita belum pernah belajar tentang pengetahuan itu. Itu dialami oleh ulama-ulama salaf yang soleh banyak sekali, seperti bagaimana siapa yang ngarang itu yang ngarang Sirah Nabawiyah itu beliau mengarang terus kemudian ditaskahkan di makam Nabi sampai bertemu dengan Nabi dan sebagainya. Ya. Itu dunia ilmiah tidak mungkin bisa mengikuti, belum sampai ke sana, belum bisa. Makanya ketika Imam Syafi'i bertanya ya sama Syekh Waqi, ya guru beliau, sakautu ila Waqi ansu ifli wa arsyadani ila tarkil ma'asi, ila tarkil ma'asi. Nah, begini, nanti ketika kita sampai pada posisi kita sangat menikmati beribadah kepada Allah, kita sangat menikmati beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita meninggalkan aktivitas rutin kita yang itu adalah beribadah kepada Allah itu resah, maka kepekaan kita terhadap aktivitas negatif kita itu sangat peka, maksudnya hidup. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun kepada Allah, baik secara lisan, perasaan, pikiran, itu langsung kita bisa merasakan. Ya. Dan itu perlu dilatih ini. Saya sangat begini. Ketika saya ini yang saya alami, tapi nanti beda-beda pengalaman. Ketika membaca Al-Quran dalam sholat, terus kemudian bisa sampai membayangkan maknanya, terus kemudian menikmati sekali sholat, itu kepuasan batin itu sulit ditukar dengan yang lain. Ditukar dengan yang lain. Makanya kalau dalam konsepsi bagaimana orang sampai merasakan lezatnya iman itu kan seperti itu. Ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari selain, ya. Salatun man kunna fihi wajadah halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu mimman siwa. Kalau al-hadis al-kalam. Jadi Allah makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Contoh bagaimana Nabi kok bisa memprediksi sejauh yang orang tidak mungkin mampu memprediksi seperti itu. Ya, karena wahyu. Au mu'arrabun, atau bahasa yang terarabkan. Jadi bahasa yang non-Arab yang kemudian digunakan dijadikan bahasa Arab. Itu mu'arrab gitu ya. Mu'arrab. Jadi bahasa itu ada yang Arab, ada yang mu'arrab yang mu'arrab diarabkan. Ada yang jurusan bahasa di sini. Arab, sastra Arab sampean? Nggih. Wis sampean saya tanya. Sinten sampean? Kami. Oh, berdua. Kalau di dalam sejarah bahasa Arab, ini penting untuk melihat Al-Qur'an. Di dalam sejarah bahasa Arab itu embrionya dari mana? Bahasa Arab. Rumpun semit. Iya. Cuma kalau di bukunya Ustaz Hashim itu apa ya? Fikih Lughah itu. Itu ada yang mengatakan tidak dari rumpun semit. Tapi kebanyakan pendapat dari rumpun semit. Rumpun semit itu bahasanya kan Ibrani. Gitu. Jauh sekali loh bahasa Ibrani sama Arab ini. Jauh sekali. Ya, tapi itu baguslah untuk anu. Tapi kan ada bahasa yang disebut mustarokah itu ya. Gimana ya? Saya nggak ngerti itu sama yang kami sepakatnya. Nanti coba dibuat masukan. Nanti saya akan banyak tanya tentang ini bukan pakarnya. Khadi'un yang tunduk lima wazinil lughatil arabiyyati, terhadap beberapa wazan atau bentuk bahasa Arab.
Jadi bahasa yang bukan bahasa Arab tapi tunduk terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa qawanibiha, dan beberapa perubahan konstruksinya. Jadi ya perubahan. Wa maqayisiha, dan bentuk-bentuknya. Contoh kalau di Indonesia kan kursi itu bahasa Indonesia apa bukan? Kursi. Allah alam ya. Tapi kita pakai kan kursi. Tapi bahasa Arab kan tidak hanya menyebut kursi, kadang menyebut maq'ad. Gitu. Atau tempat duduk yang lain apa? Jalasaya julus majelis. Makanul julus ya. Namanya seperti itu. Terus kemudian masjid. Masjid itu terus kemudian kan kita gunakan menjadi bahasa Indonesia. Masjid, madrasah, apalagi banyak kan. Makanya nanti memang pendekatan bahasa itu sebuah pendekatan yang luar biasa kalau menurut saya. Waqad za'ama lan teman-teman mus nganggap sapa ba'dun nasi sebagian manusia annal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an laisa ora Arabian Arab kholison murni atau asli. Sebagian manusia menganggap bahwa Al-Quran itu tidak murni bahasa Arab. Ya, tidak semuanya murni bahasa Arab. Listimalihi, krono oleh mangku Al-Quran atau memuat Al-Quran. Ala ba'di kalimatin ing atase sebagian kalimat min asli a'jamiyyin, saking bahasa ajam. Dalam kurung ghairu arabiyyin, selain bahasa Arab. Fiqhullah itu punya Ustaz Hasim yang ngarang beliau. Bukan, yang baca aja. Yang mengajar nih. Yang ngajar. Ustaz Hasim itu kalau tidak salah kakak kelas pas saya, kakak kelas saya. Atau mungkin dulu kelasnya sama tapi saya jurusan MAK, beliau itu jurusan MAE. MAE itu madrasah aliyah eksklusif kalau di pondok saya dulu. MAK itu madrasah aliyah khusus. Itu dulu bahasa Arabnya harus lebih dominan gitu biasanya kalau di MAK itu. Ya, beliau cucu Yahya Syari kalau tidak salah. Jadi beliau itu sebetulnya suruh pulang ke Teguiran untuk memimpin pesantren sana, tapi kalau tidak salah beliau belum terkenal. Ya saya bersyukur aja ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dekat, ya maksudnya Masya Allah itu ya. Sama ya sekarang saya punya teman di Kementerian Lajnah Mushaf Quran itu senang sekali. Maksudnya nanti ketika beliau masuk surga kan saya mesti, "Oh, Abu itu teman saya loh." Kan gitu. Ya Allah. Nah, itu teman saya dulu sering main ke kantor kok di sana. Iya, ya wes gitu kan saya gitu. Teman-teman saya di sana meskipun ya enggak sekeras beliau kerjanya untuk mengawal Quran itu ya. Beliau umpamanya diangkat ke surga terus kemudian doa pundi, namanya kan gitu. Saya kan bersyukurnya di situ. Senang. Oke. Mithlu sundusin, seperti contoh sundus ya. Ini di surat Kahfi ya, al-batuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araq. Ini gambaran tentang pakaian kita di surga, sundus. Sundus itu sutra halus, ya. Sundus. Enten sing punya pakaian sutra. Kalau perempuan kan boleh pakai sutra. Ada yang punya. Mahal tak? Ya urunan beli. Kalau laki-laki nggak tahu kok nggak boleh pakai sutra. Biar merasakan lah fasilitas surga sekarang untuk awal gitu ya, untuk awal. Nah ini dulu nanti saya di surga pakai ini, tapi kan beda memang. Yes, mungkin namanya sama tapi memang beda. Wong surga itu gambarannya la ainun ra'at wala udhun sami'at gitu ya, wala khatarun fil qalb. Ya. Fi qalbil bashar ya. Jadi tidak terlintas, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terlintas di hati. Wah, nah, tapi kita semuanya penghuni surga. Amin.
jelas sholat setiap hari kok gak boleh sholat. Jelas maksiat kita itu apa tuh? Paling yang ngeluh kan biasa wajar. Ya Allah telat besel biasa. Kalau nggak ngeluh itu tidak keren. Nah, itu biasa sholatnya setiap hari. Ngaji kayak gini dinikmati. Ini belajar ilmunya Allah juga. Ya. Sehari ini paling maksiatnya sampean paling mandinya telat, gitu. Paling itu aja. Ada yang belum mandi sampai sekarang itu kayak gitu ya. Kelihatan yang masih buram-buram itu dulu. Maksudnya ahli surga, menjelas ahli surga. Kunci surga wis tahu. La ilaha illallah. Nenek moyang kita ya surga. Terus kemudian Nabi kita mengajak kita ke surga. Semua umatnya oleh para Nabi dijamin masuk surga. Kita tinggal membiasakan hidup seperti orang ahli surga. Gitu, gitu. Ya sekarang membiasakan seperti orang ahli surga agar ketika kita nanti masuk itu biasa. Alhamdulillah. Kan gambarannya orang ahli surga kan seperti itu. Ketika nanti kasih ini seperti yang dulu pernah kami rasakan. Kan seperti itu orang ahli surga. Kalau di dunia maksiat, kok di sana tentang nggak mungkin bingung. Ini kok disiplin sekarang bingung. Ya seperti sampean umpamanya ruwet itu ya di kehidupan yang super ruwet, terus kemudian masuk di kehidupan yang super disiplin, bingung sampean. Gitu. Oke. Di ayat-ayat Quran ini diterangkan nanti orang ahli surga itu ketika dikasih sesuatu ya ini seperti yang dulu pernah kami rasakan. Ayatnya dicatat. Wa istabarakin dan lafaz istabarak artinya sutra tebal kalau istabarak. Ya. Ayatnya sama, yalbatsuna thiyaban khudran min sundusi wa istabarak. Kalau sundus itu sutra halus, istabarak itu sutra tebal. Ya. Wa ankara ba'dal arabi, wa ankara dan mengingkari sapa ba'dul arabi sebagian orang Arab. Al-fadu beberapa lafaz qaswarah, wa kubbarah dan lafaz kubbarah wa'ujabun ya, wa'ujabun dan lafaz ujab. Jadi sebagian orang Arab itu mengingkari bahwa lafaz qaswarah, kubbarah, ujab itu bahasa Arab ya. Kalau lafaz qaswarah itu di surat Mudatsir tadi itu ya, farrat min qaswarah, lari dari singa. Farrat min qaswarah, bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Oke. Wa kubbara dan lafaz kubbara. Kalau kubbara itu di surat Nuh ada wa makaru makron kubbara ya. Wa makaru makron kubbara. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Wa ujabun aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Mosok pangeran hanya satu, ini aneh gitu. Inna hadha la syai'un ujab, ini perkara yang aneh gitu, ujab ya. Jadi uang yang diurusi banyak kok Tuhannya satu gitu. Seharusnya ada Tuhan matahari, Tuhan hujan, angin gitu. Ya, seperti dewa-dewa. Ini perkara aneh di surat Shad itu. Surat Shad ayat ini. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab wa talaqal mala'u minhum an yusbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Fadakhala syaikhun ta'inun, fadakhala maka masuk sapa syaikhun ta'inun, orang yang sangat tua renta. Sapa syaikhun, orang tua, ta'inun yang renta ya, tua renta. Fisini ing dalem umur ya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Rasulullah mungkin gitu ala Rasulullah. Faqala maka dawuh atau bersabda lahu maring syaikhut ta'in,
sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum ngadeka sapa sira. Jadi orang sepuh itu oleh Rasulullah diperintah kum. Tsumma qala lahu mongko nuli ngucap lahu maring syaikhul ta'in. Ukut apa ukut ya. Kok ada yakut ukut ya. Duduklah. Karrara mengulang-ulang sapa Rasulullah dalika ing mengkono-mengkono ya. Berdiri duduk marratun ing pira-pira ambalan atau beberapa kali. Faqala mongko ngucap sapa asy-syaikhu syekh tadi, orang yang tua tadi. Atahza'u bi ana ta ngece sapa sira bi ing ingsun. Atahza'u ana ta apa ngece itu? Ngolok. Gimana? Ngece. Ngece. Nggih, pokoknya gitulah. Ngece sapa sira bi ing ingsun. Ya bin Qaswar. Ya bin Qaswar, wahai anak singa. Ya bin Qaswar. Ini yang mengucap orang tua tadi. Wa ana rajulun kubal. Wa ana lan hali utawi ana sapa ingsun. Iku rajulun wong lanang kubaro kan kubar gede ya, atau tua. Inna sak temene hada utawi ikilah tingkah. La syai'un yakti temen sesuatu ujabun kan aneh. Fas'alu mongko ditakoki ibu ing syekh. Hal hadza ana hal apakah hadza iki fil lughatil arabiyyati ing dalam bahasa Arab. Faqala mongko ngucap sapa syekh na'am iya gitu. Jadi kata-kata bahwa qaswara terus kemudian kubara, ujab itu bahasa Arab. Ya kalau ya dengan qaswara wa ana rajulun kubar. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang ujab. Ya ajaba ya'jibu nggih, ajaba ya'jibu ajabani hadzal mas'al. Mengagumkan bagiku ajabani hadzal am atau gimana? Ada syai' ajabani gitu, atau gimana lagi? Pokoknya ujab itu dari ajaba ya'jibu ujab. Apa ini? Isim apa ini? Isim apa? Sama. Ujab. Apa istilahnya itu kalau dalam istilah seperti ini loh, fawwas apa? Bentuk apa? Bentuk saya baru lupa. Syirat mubalaghah. Jadi yang menunjukkan sangat gitu. Ujab sangat aneh. Fawwas sangat beruntung. Apalagi apa? Segitu nih. Syirat mubalaghah. Putra saya yang ketiga namanya Fawwas Muhammad al-Hashimi. Fawwas. Panggilannya Fawwas. Kemarin sudah ke sana ya? Saya lupa. Pusing karena tanya. Lupa. Wa kana al-Imam Syafi'i, wa kana lam ana sapa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimas muga-muga ngrahmati wa Imam Syafi'i sapa Allah. Awalu pertama man wong rodda membantah dikalamihil fasih kelawan lisannya yang fasih. Wa hujjatuhul qawiyah, wa hujjatuhu dan argumentasinya Imam Syafi'i al-qawiyyah yang kuat ala hadza za'mi ing atasi ikilah anggapan. Mubayyinan halih jelasaken annahu sak temene barang laisa fi kitabillah ora ana ing dalam kitab Allah apa syai'un suwiji-wiji illa bi lisanil arabi kecuali dengan bahasa Arab. Mufnidan halih membuat lemah gitu ya.
Kalau terjemah Arabnya dha'fu ra'yuhu, halih membuat lemah apa hujjajun argumentasi haula izza'imina ing sekabehane wong kang menganggap ya, menganggap bahwa di dalam Al-Qur'an ada bahasa non Arab. Wa ahammu halan utawi kang luweh utama-utamane atau yang paling ahamun penting gitu ya. Iku sanatani ada dua hal. Pun niku urien nggih. Ada tamu. Dilanjutkan yang di bahasa Arab. Ada pertanyaan mungkin? Tanya. Saya yang berkaitan sama hadis. Saya tuh ada mata kuliah ulumul Quran, Ustaz. Tapi saya ulumul hadis bentar. Tapi saya kemarin tanya cuma belum kesempatan bertanya karena waktunya memang sedikit. Terkait tentang mana yang paling afsah antara Bukhari ataupun Muslim. Karena kan kalau muttafaqun alaih dua-duanya sama-sama sahih gitu. Mana yang paling afsah, karena yang saya baca itu ada yang berpendapat yang paling sahih, yang paling afsah itu Bukhari, ada yang berpendapat Muslim. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Tapi karangannya Imam Muslim itu lebih banyak dibanding Imam Bukhari. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan jawaban. Afsah mana? Afsah yang mana? Mana yang afsah? Enggak, kalau di dalam kategori dalam kriteria hadis sahih itu kan ada 4 itu. Yang membedakan antara Imam Bukhari sama Imam Muslim itu hanya begini aja. Jadi yang disebut liqa sama Imam Bukhari itu harus bertemu muka itu apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab? Muwajah. Enggak tahu, bukan muwajah kalau dalam bahasa hadis itu. Nah, kalau Imam Bukhari harus bertemu seperti ini. Kalau Imam Muslim tidak. Beliau hanya kriterianya yang penting semasa gitu. Jadi masanya bertemu itu sudah masuk. Itu yang membedakan hanya itu sebetulnya. Kalau yang lain semuanya sama. Terus kemudian akhirnya menjadi kriteria bahwa seleksi Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Dan nanti kalau kita melihat sejarah bahwa yang dimasukkan Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya itu hanya sekian persen dari pengembaraan beliau dalam mencari hadis. Saya tidak terlalu mendalami tentang hadis, cuma nanti coba saya baca tentang berapa sebetulnya hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Uzbek kalau nggak salah. Kalau Tajikistan, mana Imam Bukhari? Rusia kok pokoknya Imam Bukhari. Jadi bukan orang Mekah Madinah, orang Rusia beliau itu. Dan baru beliau. Jadi generasi tahun berapa tuh beliau itu? Pokoknya itu sama baca sejarah. Kalau seleksinya hanya itu yang membedakan, sebatas yang saya tahu, Wallahu a'lam. Tapi nanti kritik di dalam hadis itu tidak hanya melibatkan sanad saja. Nah, seleksi tadi yang membedakan kan hanya sanad, gitu. Nah, nanti ada yang sanadnya lemah, tapi sebetulnya matanya kuat di dalam kritik hadis itu. Kan hadis itu yang dikritik ada 2, naqdus sanad wa naqdul matan. Ada yang sanadnya tidak memenuhi kriteria sahih, tapi matanya itu memenuhi kriteria sahih. Itu banyak kasus di dalam hadis ini. Dan nanti kalau kita teliti lebih jauh, ternyata hadis yang ada di Sahih Bukhari tidak semuanya memenuhi syarat matan yang sahih. Wallahu a'lam. Ya, namanya coba diteliti. Pakai metode takhrij umpamanya atau tahqiq ini. Takhrij atau tahqiq. Ya, wallahu a'lam. Bishawab. Sudah? Saya yang tanya. Doa setelah doa belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai